Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lafia Vega Aldana dari kelas ES A1 Pasca Sarjana IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Status Ground Card sebagai hak milik atas tanah. Seperti yang kita tahu, tanah merupakan aset yang berharga. Status tanah pun juga harus jelas. Tidak bisa tanah diberikan secara cuma-cuma. Nah, dengan demikian saya tertarik untuk mengangkat kasus mengenai status dari hak tanah. Untuk sebagai pendahuluannya, saya mengetahui salah satu kasus atau sengketa yang terjadi di salah satu kelurahan, tepatnya di Jalan Banjarsari Asri, Kelurahan Banjarrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Nah, di sana terdapat suatu tanah yang di atasnya digunakan oleh para warga sebagai bangunan, sebagai pertokoan, atau sebagai rumah. Nah, untuk perjanjian awal yang digunakan oleh para warga itu yakni hak guna dan membayar sewa kepada PT KAI setiap setahun sekali. Untuk membayar sewanya sekitar 3 juta rupiah setiap tahun. Seiring bergulirnya waktu ini terdengar bahwa PT KAI akan menggusur tanah tersebut dan akan menjadikannya sebagai perlintasan rel kereta api. Nah, di sini para warga mulai mempertanyakan keabsahan atau dokumen yang dimiliki oleh PT KAI apabila itu merupakan tanah yang dimilikinya. Maka terjadilah rapat antara para warga dan para staf dari PT KAI itu yang di sana diadukan kepada DPRD. Pada tanggal 29 Januari 2020 terdapat dialog tersebut di mana warga menuntut bukti yang konkret baik berupa dokumen yang dimiliki PT KAI dan warga menuntut jika PT KAI dapat memberikan bukti yang konkret maka warga dapat melepaskan tanah tersebut atau suatu saat tetap bisa menggunakan tanah tersebut dengan cara sewa. Namun apabila pihak PT KAI tidak dapat memberikan bukti yang konkret maka warga menuntut itu berarti merupakan tanah negara yang suatu saat bisa diambil alih menjadi hak milik suatu perorangan. Nah, dengan demikian saya tertarik untuk mengangkat judul tersebut. Walaupun sengketa yang terjadi itu masih bergulir hingga sekarang, jadi belum mencapai putusan atau mencapai finalnya. Dan di sini saya menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau data-data peraturan literatur dengan permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan ini data sekunder yang dihimpun melalui penelitian studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan hukum sekunder. Kemudian data penelitian tersebut dianalisis secara normatif untuk menjawab masalah penelitian, pendekatan, dan secara sistematis seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang pertama yakni sejarah berdirinya PT Kereta Api di Madiun. Seperti yang kita tahu, Madiun merupakan daerah yang ada sejak Kerajaan Mataram. Letaknya ini strategis berbatasan dengan Kerajaan Kediri, di mana para warganya berprofesi sebagai memiliki perkebunan. Jadi para warga ini sejak zaman dahulu, sejak zaman kolonial Belanda ini banyak sekali yang berprofesi dalam mengelola perkebunan. Hasil perkebunannya pun banyak, ada kopi, ada teh, serta gula. Jadi banyak sekali pabrik di daerah Madiun. Nah,
sebagai salah satu transportasi yang digunakan yang efektif, yakni dengan cara menggunakan kereta. Nah, kemudian kereta ini banyak sekali yang berlintas di Madiun. Akhirnya seiring berjalannya waktu, perlintasan ini terus berkembang hingga sekarang. Kemudian pada tahun 1882 terdapat seorang arsitek dari Belanda yang mendirikan stasiun. Nah, disitulah awal mulanya stasiun Madiun itu berdiri hingga sekarang. Akan tetapi untuk bangunannya masih menggunakan arsitek zaman dulu, akan tetapi ada perbaruan seperti itu. Untuk selanjutnya yakni sertifikat hak milik atas tanah. Kekuatan suatu bukti atas hak milik yaitu diketahui dengan cara adanya surat tanah atau sertifikat tanah yang konkret. Dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mengatur tentang pembuktian ini, bahwa pendaftaran dan pembuktian ini dilakukan dengan satu, penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang untuk memberikan hak bersangkutan sesuai dengan ketentuan. Nah, dengan kesesuaian dengan ketentuan berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara. Dan yang kedua, akta PPAT yang memuat pemberian hak pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan mengenai hak guna atau hak pakai atas tanah yang dimiliki. Dan dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, isi dan ketentuannya yakni tanah dapat berubah menjadi surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur kumulatif, yakni sertifikat ini dapat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum tanah yang diperoleh dengan iktikat baik yang dapat dikuasai secara penuh dan nyata dalam waktu tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut. Sedangkan jika ditinjau dari pengertian akta autentik ini pada pasal 1868 KUH Perdata, sertifikat dapat disebut sebagai akta autentik. Maka sertifikat ini dapat disebut apabila memenuhi unsur-unsur, yakni bentuk dan isinya ditentukan oleh undang-undang, lalu dibuat di hadapan para pejabat umum. Akta dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang dan di tempat di mana akta itu dibuat. Dan apabila ketentuan dari akta tersebut dikaitkan dengan sertifikat, maka akan disebut dengan sertifikat asli, jadi mutlak seperti itu. Selain itu, untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik, maka suatu akta ini di samping dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan ini juga merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang mutlak dalam pembuktian sertifikat hak tanah melalui proses yang panjang dan memberikan kesempatan bagi para pihak ini dapat merasa memiliki hak tersebut. Jadi dalam ketentuan pasal 32 ayat 1 nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik, data yuridis, dan data yang sesuai di dalam suratnya. Seperti itu. Selanjutnya ada kedudukan ground card sebagai bukti hak milik atas tanah. Kedudukan ground card sebagai bukti hak milik atas tanah menurut para ahli sejarah, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, beliau adalah Djoko Marihandono, menyatakan bahwa ground card adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan tentang suatu wilayah yang dipetakan berdasarkan pengukuran tanah oleh lembaga yang berwenang dalam menerbitkannya. Jika ditelisik lagi bahwa ground card ini merupakan peninggalan Hindia Belanda pada zaman dahulu
yang berupa produk hukum yang bersifat final, jadi sudah memiliki ketetapannya. Dan isi dari ground card ini berisikan gambar, penampang lahan, dan di atasnya terdapat batasan-batasan wilayah lahan tersebut. Dan jadi setiap ground card terdapat pengesahan dari para pejabat terkait pada zaman itu, seperti itu. Dan jika ditinjau dari peraturan pertanahan yang dijadikan dasar saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tidak diatur jelas dalam undang-undang tersebut dan tidak diatur secara terperinci mengenai kedudukan ground card sebagai bukti atas kepemilikan tanah. Ground card ini kualitasnya sudah menjadi tanah aset negara, sehingga tanah tersebut berlaku dalam perundang-undangan. Dan menurut ketentuan hukum perbendaharaan negara, baik tanah aset PT KAI yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat ini sama-sama tidak boleh dilepaskan kepada pihak ketiga apabila tidak mendapatkan izin dari Menteri Keuangan terlebih dahulu. Mengenai tanah ground card yang dikonversi menjadi hak pakai atau hak pengelola, pihak PT KAI tetap harus didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan bukti berupa sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat hak atas tanah tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah terdapat dalam 3 pasal yang memiliki tujuan: 1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak tersebut. 2. Memberikan informasi kepada pihak yang memiliki kepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data. Dan yang ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi. Maka dengan demikian dapat dijelaskan dilihat dari asal muasal pemberian hak penguasaan berdasarkan hukum barat, maka status atau kedudukan ground card dapat menjadi bukti terhadap penguasaan tanah. Hal ini dilandaskan adanya ketentuan Surat Menteri Keuangan atau Dirjen Pembinaan BUMN yang menyatakan bahwa ground card memiliki suatu ketetapan. Namun tetap saja kedudukan dari si ground card tidak dapat disamakan dengan sertifikat hak milik yang berlaku menurut hukum pertanahan yang sekarang. Seperti itu. Selanjutnya untuk penerapan ground card. Membahas mengenai penerapan ground card sebagai alat bukti dalam suatu kasus sengketa tanah dalam perkeretaapian di Indonesia ini berdasarkan hukum pembuktian, ground card sebagai alat bukti yang tertulis sama dengan akta autentik dikarenakan isi ground card ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Maka dengan demikian ground card tidak dapat dijadikan bukti layaknya sertifikat hak milik atas tanah yang memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat. Namun dengan adanya bukti ground card ini menjadikan bahwa telah terjadi penguasaan oleh instansi yang bersangkutan, di mana dalam penguasaan tersebut dapat dikatakan sebagai penguasaan yang diur apabila jika dikaitkan dengan sengketa antara warga Madiun, tepatnya di Kelurahan Banjarrejo, Kota Madiun dengan PT KAI, maka penulis saya berpendapat bahwa penggunaan ground card sebagai bukti pada kasus ini yakni merupakan bukti yang kuat dan konkret. Teori pembuktian tersebut dapat diketahui dengan adanya surat keterangan Menteri Keuangan yang memuat ground card sebagai bukti penguasaan tanah. Mungkin dengan demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.